Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba ya kita kembangkan 4 ini. Ini mungkin kalau teman-teman nyari pasangan, nyari teman, berorganisasi, dan lain sebagainya, nyarinya kombinasi yang gimana? Ya kita jelajahi satu-satu. Ada kombinasi pertama yang orang anggap ideal. Orang sanguinis dengan orang melankolis. Ini jangan diterjemahkan sekedar nyari jodoh ya. Tapi boleh ke sana juga. Orang sanguinis itu kan tadi agak meledak-ledak, ceria, spontan. Kalau ketemu melankolis imbang. Karena orang melankolis itu lebih serius. Jadi lebih rapi. Maka sanguinis melankolis ini kombinasi yang pas. Yang satu meledak-ledak, yang satu bisa ngerem. Tapi tantangannya, kalau pasangan seperti ini, bisa saja nanti yang melankolis jengkel terus. Karena yang sanguinis nggak pernah serius. Terlalu ekstrovert. Atau yang sanguinis juga jengkel terus. Ini orang kok serius, terus sensitif, terus tidak bisa diajak santai. Jadi ada tantangannya, ada kelebihannya. Ini kombinasi ideal pertama. Ya nanti kalau kalian coba ya, temanmu tipe apa, kamu tipe apa, itu ada di mana? Kalau sanguinis Pak, bubar. Ya. Rame mesti. Ya, kalau melankolis ya sunyi, senyap, sepi, tidak ada suara, tidak ada. Oke, ya ini tipenya memang beda-beda. Baik, ini kombinasi ideal pertama. Bisa juga kombinasi ideal kedua. Koleris ketemu flegmatis. Koleris tadi yang pemimpin, tegas, ambisius, ketemu flegmatis yang lebih tenang, fleksibel, santai. Koleris bagian mimpin mengarahkan, flegmatis yang mengikuti di belakang, ngerem, menjaga keharmonisan. Ini enak kalau kalian tipe tadi leader, cari yang flegmatis. Ini bisa saling mengimbangi. Yang satu ingin dominan, yang satu santai. Jadi tidak merasa ditindas, tidak merasa dianu. Dia lebih bisa menikmati, lebih bisa adaptasi. Tapi ya seperti tadi ada tantangannya. Bisa saja nanti kolerisnya capek, frustasi dia. Ini diajak maju, diajak berkembang kok tidak bisa ini. Santai terus. Sama nanti flegmatisnya juga bisa sebaliknya. Dia tertekan. Pada akhirnya dia merasa, aku kok diatur terus toh ya, didominasi terus toh ya. Emangnya aku tidak bisa ngatur diri sendiri, lama-lama bisa begitu. Jadi ini kombinasi kedua, koleris dan flegmatis. Baik, kombinasi ketiga. Dicoba ya nanti, sanguinis dan koleris. Ini mungkin juga bagus. Sanguinis yang ekstrovert tadi, dia kreatif, dia ceria. Sementara koleris itu bagian yang mengarahkan, yang mimpin. Nah, cuma juga ada tantangannya. Orang koleris mungkin lama-lama akan jengkel karena sanguinis ini kok pinginnya seneng-seneng terus. Ingin ceria terus. Sementara yang sanguinis merasa yang koleris terlalu keras. Ini kombinasinya agak keras. Yang satu leader, yang satu seorang ekstrovert. Nah ini kombinasi lembut. Melankolis, flegmatis. Yang satu detail merencanakan, yang satu tenang dan damai. Aman ya. Cuma ya tadi, akhirnya sunyi senyap. Jadi tidak ada yang dominan. Dua-duanya pasif.
Baik, ya mungkin kalau sedang bareng-bareng dua tipe ini ya isinya asik dengan dirinya sendiri. Nanti yang satu bilang, "Mbok kamu ngomong apa?" gitu. "Ngomong apa ya?" Jadi enggak ada, akhirnya enggak ngomong-ngomong, akhirnya diem semua. Nah, itu sama-sama tipe sunyi. Baik. Terus ada tipe koleris melankolis. Ini tipenya kan kalau digabung-gabung bisa jadi 6 tipe. Tipe ke-6, koleris melankolis. Koleris leader, dia punya visi besar, sementara melankolis itu detail, perfeksionis. Nah, ini kombinasi luar biasa kalau bisa ini. Cuma nanti bisa saja perfeksionisnya melankolis membuat koleris tidak sabar. Ini kok semua usul dibantai semua. Kok selalu saja ada kurangnya. Mau dieksekusi kok dicegah terus. Ini bisa jengkel pada akhirnya kalau kombinasi koleris melankolis ini. Jadi yang melankolis juga bisa saja tertekan. Ini orang kok tidak sabaran sih, kok gerusa-gerusu sih, masih belum siap kok mau dieksekusi. Bisa saja begitu. Ini tipe koleris melankolis. Nanti ada tipe, ini terakhir, kombinasi ke-6, sanguinis flegmatis. Yang satu ekstrovert, semangat. Yang satu tenang, nyaman, harmonis. Pada akhirnya mungkin sanguinis dianggap terlalu impulsif, sementara yang flegmatis dianggap terlalu santai. Kebalikannya yang diam tadi ini juga nanti bisa clash. Yang satu ingin ceria, yang satu santai saja, tenang saja. Nah, itu bisa saling jengkel pada akhirnya. Meskipun ya dari sisi idealnya bisa saja pas. Makanya di situ istilahnya tantangannya. Oke ya, jadi ini contoh saja sih, ini gambaran saja. Seandainya temperamen-temperamen tadi kita cocok-cocokkan, kita jodoh-jodohkan. Baik, paling tidak teman-teman sekarang sudah tahu ya, di dalam diri kita ternyata ada pertarungan antar cairan. Yang istilahnya humor tadi, ada yang dominan, ada yang tidak. Nanti ada hubungannya dengan gaya hidup, ada hubungannya dengan makanan, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah, sekarang mulai ya menyehatkan jiwa. Kita awali dari beberapa gangguan jiwa. Yang pertama, biar tidak lupa, kita awali dari gangguan jiwa karena humor-humor tadi, cairan-cairan tadi tidak seimbang. Jangan lupa, seorang sanguinis yang tadi dominan darahnya, itu kalau ekstrim bisa memunculkan pribadi yang hiperaktif, impulsif, dan mania. Jadi wajar saja ada orang ekstrovert, tapi kalau bablas tidak terkendali, ini kan dominan darah yang sifatnya panas tadi, dia akan hiperimpulsif, ngamuan, mania. Makanya dalam bahasa Indonesia kan ada istilah darah muda, darah panas. Itu sebenarnya arahnya ke sini. Karena memang aspek darah itu unsur panas. Jadi kalau kalian merasa, "Pak, saya kok ngamuan ya Pak, saya kok tidak bisa diam ya Pak, saya," harus hati-hati, harus siap-siap untuk ngerem. Karena kalau tidak, ketemunya itu hiperaktif, impulsif, dan mania. Sementara yang flegmatis tadi yang cenderung tenang, cenderung tidak mudah terpengaruh, dominasinya yang lendir tadi, yang paling bawah, balhom, itu dalam bentuk ekstrim akan melahirkan orang yang apatis, cuek, lamban. Jadi disuruh ngapa-ngapa nanti saja, besok saja. Itu kalau dalam
bentuk ekstrimnya ya masalah, jadi orang apatis. Apatis itu sudah tidak percaya lagi apa-apa, sudah cuek total pokoknya. Nah ini kalau dominan terlalu besar aspek flegmatisnya. Kemudian kalau yang terlalu dominan kolerisnya, yang tadi leader tadi, seorang yang ingin dominan tadi, pada akhirnya dalam bentuk ekstrim yang mulai ada disorder, gangguan jiwa, itu biasanya muncul dalam bentuk agresif, antisosial, dan narsis. Jadi orang narsis itu kan ingin tampil terus, ingin dia disebut unggul terus, disebut baik terus. Ada ndak di sini yang tiap hari posting selfie-annya sedang ngapain, sedang apa, sampai temenmu bosen nge-like, bosen jempoli. Jadi kamu khawatir hilang, kamu ada FOMO-nya terus tiap hari tampil. Hati-hati jatuh pada narcissistic disorder. Justru kamu jadinya tidak menikmati hidup. Kamu hidup mengandalkan pengakuan orang, pujian orang. Ini juga masalah, makanya hati-hati. Oke. Apalagi ada ciri antisosial. Karena tadi orang koleris itu kekurangannya kan sering daya empatiknya rendah. Jadi dia pinginnya maju, pingin sukses. Lupa bahwa orang lain mungkin ada situasi-situasi khusus yang tidak sama dengan dirinya. Kemudian kalau yang melankolis, yang dominasi empedu hitam tadi, bentuk ekstrimnya adalah putus asa, cemas, pesimis, overthinking. Nah, dari gangguan-gangguan ini, semoga teman-teman tidak ada yang merasa ngalami. Kalau ada, ya berarti gangguan jiwa. Ini bentuknya agak ekstrim. Tidak apa-apa teman-teman, sekali-sekali kalau memang merasa terganggu dengan ini, datang saja ke psikolog, psikiater. Tidak apa-apa, itu bukan aib, ya sama kayak sakit fisik kita nyari dokter, ya sakit mental juga kita cari ahlinya. Kalau memang sedang gelisah. Kalau sarannya Ibnu Sina apa? Kalau penyakit akibat ketidakseimbangan cairan ini, yang pertama perhatikan dietnya. Apa yang harus dimakan, apa yang jangan dimakan. Nanti ada makanan yang sifatnya panas, dingin, lembab, kering. Nah, itu untuk menyeimbangkan tadi yang dominan apa, berarti kurang apa. Ya nanti kapan-kapan kalau ada yang perlu nanti tak kasih apa sih yang kalau dominan sanguinis, flegmatis, koleris, melankolis itu apa yang harus dimakan, dietnya apa. Cuma kalau disampaikan di sini agak bertele-tele karena masih banyak materinya. Kemudian yang kedua, gaya hidup olahraga. Cukup istirahat, cukup. Nah, semoga teman-teman termasuk yang masih sadar olahraga dan sadar istirahat. Kalau olahraga mungkin masih banyak yang suka. Saya olahraga tiap hari Pak, kalau ada siaran langsung sepak bola mesti nonton. Itu namanya bukan olahraga, nonton olahraga. Biasanya yang malas olahraga itu kalau ditanya, "Mbok kamu olahraga?" Ya sudah, di kampus itu lantai 4 tiap hari saya naik, saya turun, kan itu olahraganya. Mesti gitu kan. Itu alasannya orang malas olahraga itu. Baik, ya kalian tetap harus ada olahraganya, ada istirahat. Istirahat juga penting. Semoga di sini tidak banyak yang suka melekan. Ya begadang itu boleh saja, tapi jangan sering-sering. Kalau bisa ya tidak pakai begadang lah, kalau tidak terpaksa. Ya kalau yang usia-usia kalian biasanya kan begadangnya kalau sekarang ngafe ya, ngopi, atau nonton siaran olahraga, nonton sepak bola gitu ya. Ya tidak apa-apa, cuma jangan sering-sering, nanti ada efeknya pasti. Gaya hidupmu yang tidak sehat mesti ada efeknya. Kemudian emosi.
Kendalikan emosi, stres sekecil apapun bisa mempengaruhi keseimbangan cairan tadi dalam diri kita. Dan yang keempat tentu saja nanti kalau memang bermasalah ada obatnya, ada herbalnya, termasuk terapi-terapinya. Kalau memang sudah sakit. Baik, ini yang berhubungan dengan cairan tubuh atau humor. Sekarang kita lebih dalam lagi. Gangguan jiwa jenis kedua. Kalau tadi karena cairan, kalau ini karena masalah mental. Jadi masalah mental itu apa? Ada 3, cemas, depresi, stres. Kalian mungkin banyak yang, karena saya kapan itu baca berita, tingkat orang yang mengalami gejala kecemasan itu di Indonesia pesat sekali jumlahnya, peningkatannya. Kalian juga kan sering mencurhatkan overthinkingmu dan lain sebagainya. Itu gangguan kecemasan sebenarnya. Solusinya menarik, kata Ibnu Sina, kalau untuk masalah mental yang itu isinya cemas, depresi, stres, lakukan terapi mental juga. Terapi mental itu isinya 3, logika, ilmu, dan filsafat. Ini menarik ya, terapinya malah isinya belajar semua. Wong lagi stres kok disuruh belajar, itu gimana? Maksudnya apa? Yang pertama, logika itu membantu kita berpikir jernih dan rasional. Misalnya kita cemas, kadang-kadang kecemasan kita itu tidak beralasan. Cuma mengganggu kita tiap hari. Nah, kalau pikiran kita jernih, kita bisa menegaskan, ngapain aku kok cemas? Wong itu belum terjadi, masih besok, masih bisa iya, bisa tidak. Kok aku sepanik itu sekarang? Ini pikiran yang bisa ngontrol kita seperti itu, logika. Jadi logika membantu kita berpikir jernih. Nah, teman-teman boleh mulai latihan logika, ya, latihan berpikir jernih dan rasional. Kemudian yang kedua, ilmu. Kenapa harus ilmu? Ilmu itu membantu kita memahami dunia. Seringkali yang membuat kita stres, depresi, cemas, itu kan situasi-situasi di sekeliling kita yang kita tidak paham. Kemarin waktu pandemi itu seluruh dunia belum terlalu paham tentang kerja dan mekanismenya virus COVID-19. Semuanya panik, banyak orang stres, banyak orang depresi. Tapi begitu diteliti kemudian tahu, ternyata virusnya ini, cirinya begini, kelemahannya ini. Ini kan ilmu. Begitu ngerti ilmunya kita tenang sudah. Banyak kecemasan-kecemasan kita karena kita belum tahu. Jangankan yang besar-besar, belum tahu yang kecil-kecil saja kan juga. Mungkin yang belum pernah ngaji ke sini misalnya membayangkan nanti ngaji di sana kayak gimana ya? Ada absennya ndak ya? Boleh ndak ya saya? Jadi kan pikiranmu kan macam-macam. Tapi begitu ke sini sekarang kamu ngerti ilmunya. Nanti datang lagi kamu sudah ngatur strategi. Situasinya kayak gitu, saya datangnya belakangan saja, nanti duduknya di pojok sana, kamu bisa ngatur. Lebih tenang. Maka kuncinya orang stres yang kedua itu ilmu. Tadi kalian misalnya belum ngerti tentang teori-teori carian humor dan lain sebagainya tadi. Sekarang ngerti. Saya ini kok marah-marah ini urusan darah ini yang panas ini. Berarti jangan makan ini dulu, jangan ini dulu biar nggak tambah ngamuan. Ini sekarang kita ngerti ilmunya. Yang ketiga, filsafat. Apa manfaatnya filsafat? Filsafat itu memberi kita kerangka makna hidup. Menunjukkan kita tujuan ideal hidup. Dan ini menenangkan.
Banyak orang yang hidupnya tidak punya tujuan, tidak punya idealisme dan lain sebagainya, sehingga ngambang, sehingga mudah stres. Orang itu kalau punya tujuan hidup, punya visi, punya makna hidup, mungkin mengalami kegagalan-kegagalan kecil bagi dia biasa. Yang penting tetap lanjut menuju cita-cita besarnya. Dan cita-cita besar ideal itu ya kita menempuhnya lewat jalur filsafat. Saya sering bilang filsafat itu salah satu jalan untuk kita menseriusi hidup. Jadi selama ini mungkin kita autopilot saja. Bahkan kalian mungkin kuliah sudah semester akhir juga masih belum punya cita-cita, belum punya tujuan. Kalau ditanya hidupmu mau kamu bawa kemana? Kamu ingin hidup yang seperti apa? Belum tahu Pak, belum mikir ke sana. Bahkan jurusan ini saya kira saya juga salah ngambilnya. Kamu bisa begitu. Kamu bisa sampai dewasa tidak punya orientasi, tidak punya tujuan. Nah, filsafat membantu kita menemukan itu. Jadi menarik, kalau itu gangguan mental sifatnya, masalah-masalah mental seperti cemas, depresi, takut, solusinya 3, logika, ilmu, dan filsafat. Nah, makanya kemarin kita ngaji terus yang jadi buku itu judulnya Menjaga Kewarasan. Jadi kita belajar filsafat itu bagian dari menseriusi hidup biar kita tetap waras. Karena waras versi kita itu kamu cari di ChatGPT juga tidak ada. Seandainya ada juga tidak mesti cocok. Karena yang tahu hidup kita itu diri kita. Jadi coba kamu tanya ya di GPT, wahai ChatGPT, tolong bantu saya biar saya bahagia bagaimana ya. Dia mesti ngomong macam-macam tapi tidak mesti cocok dengan kita. Karena yang tahu diri kita itu kita sendiri. Nah, di sini gunanya kita logika. Di situ gunanya kita belajar sendiri biar dapat ilmu, belajar cara berpikir filosofis biar bisa merangkai makna untuk hidup kita. Baik, ini gangguan jiwa jenis kedua. Nanti ada gangguan jiwa jenis ketiga. Kalau jenis ketiga ini masalah emosional, sedih, atau marah, atau takut. Ini masalah emosi. Batin yang lelah, ini masalah emosi. Nah, kalau masalah emosi, menurut Ibnu Sina, solusinya adalah terapi emosional. Terapi emosi kalau tadi logika, ilmu, filsafat, kalau ini musik, puisi, dan seni. Nah, ini menarik ya. Jangan salah, Ibnu Sina juga ahli musik. Beliau bisa memainkan banyak alat musik, juga bisa menyanyi. Nah, baik. Musik, kata Ibnu Sina, bisa membantu kita untuk meredakan ketegangan, menemukan kedamaian, juga mengekspresikan emosi. Kalau kalian sedang sedih, marah, atau sedang sangat jengkel, itu kan kadang-kadang coba cari alat musik apa, terus kamu main sak kapoke, lampiaskan almu, bisa. Tidak bisa Pak saya main Pak, yus dimain ke sak senengmu aja kan sudah bisa untuk pelampiasan. Ada gitar nganggur, kamu genjreng sak kapoke, sak pedote, senare gitu ya wis puas aku misalnya. Nah, ini yang disebut terapi emosional. Nyanyi, karaoke sak keras-kerasnya nyanyilah, itu bisa meredakan ketegangan dalam batin. Jadi musik bahkan bisa mendamaikan, tenang gitu. Kadang kalian dengerin musik apa itu rasanya sudah lupa dengan masalah-masalah yang tadi menegangkan kita. Jadi musik penting untuk membantu kita tenang. Dia bisa jadi katarsis. Lanjut. Terus puisi dan seni. Puisi bisa membuat kita lebih luas. Dulu mungkin teman-teman masih ingat ya, kalau tidak salah tokohnya Hasrat Inayat Khan.
Kata beliau, kalau kata-kata sudah tidak berdaya, maka puisi bisa membantu. Kalau puisi juga masih tidak ngangkat, musik bisa mewakili kita. Musik ya bukan lagunya, bukan syairnya. Kalau syairnya kan cenderung ke puisi, tapi musik itu kan tidak ada kata-katanya, dan kepala kita akan menerjemahkan sesuai kondisi kita masing-masing. Ya nanti kalau digabung dengan pandangan sufi yang lain, pada puncaknya sebenarnya katarsis paling hebat adalah kediaman kita. Jadi keheningan itu bisa, tapi yang paling tidak kan coba kalau teman-teman sedang sangat marah, sedang sangat sedih, dan belum bisa mengatasi sendiri. Misalnya tadi pikiran yang kita minta untuk mengendalikan sudah tidak berdaya karena saking sedihnya kita. Seni dan musik, juga puisi bisa membantu. Setiap kita pasti bisa nulis puisi. Tidak ada puisi yang jelek. Jadi kalau ada orang bilang, ini puisinya jelek, loh justru yang jelek itu lebih puitis. Makanya kalian pede saja, tulis saja. Lampiaskan apa yang ada di pikiranmu, suka-suka kamu sudah. Nah, ini kan sebutannya makanya puisi. Ya kalau nulis beneran kan kamu rapi, ada subjek, predikat, objeknya, kalimat utuh. Tapi begitu puisi, sudah nulis saja. Tidak usah ditanyakan, ini maksudnya apa, itu maksudnya apa. Suka-suka kamu saja. Karena memang tujuannya untuk katarsis. Baik. Jadi kalau teman-teman mengalami gangguan jiwa jenis ketiga ini, musik, puisi, seni bisa membantu. Lanjut. Sekarang gangguan jiwa tipe keempat. Ini gangguan jiwa karena masalah spiritual. Ini harusnya agak panjang ya. Ketika kita merasa kehilangan makna hidup, kita merasa jauh dari Tuhan. Nah, kata Ibnu Sina, ambil terapi jenis spiritual. Terapi spiritual itu komponennya 3. Doa, zikir, dan meditasi. Menenangkan diri, uzlah. Doa bisa membantu kita menemukan kedamaian batin. Zikir bisa membantu kita fokus pada hal-hal yang positif. Meditasi bisa membantu kita menenangkan pikiran dan tubuh. Jadi jangan lupa Ibnu Sina itu pikirannya lengkap. Nanti kitab-kitabnya belakangan juga tidak hanya filsafat, tapi corak tasawuf, corak mistiknya juga kuat. Beliau juga menulis misalnya falsafah masyrikiyah, filsafat timur. Beliau juga punya cerita-cerita seperti Hai bin Yaqdhan. Hai bin Yaqdhan itu yang lebih nulis cerita itu dulu ya Ibnu Sina, meskipun nanti nama tokohnya diambil oleh Ibnu Tufel untuk menulis cerita yang sama tapi dengan plot yang berbeda. Ada banyak cerita-cerita spiritual yang ditulis oleh Ibnu Sina karena beliau juga concern dengan masalah-masalah spiritual. Bahkan di falsafah masyrik itu ya beliau melihat bahwa manusia itu ada secara spiritual, ada tipe abid, ada tipe zahid, ada tipe arif. Abid itu orang yang menghidupkan spiritualitasnya lewat jalur ibadah. Rajin sholat, rajin puasa, sedekah, dan lain sebagainya. Ini tipe abid. Ada tipe zahid. Tipe zahid itu seperti para sufi yang melakukan uzlah,
takholak bi ahlakillah dan lain sebagainya. Ini tipe zahid, menjauh dari godaan dunia, keramaian dunia, memantapkan diri hanya menuju Allah saja. Ini namanya tipe zahid. Kemudian yang terakhir tipe arif. Tipe arif itu orang yang sudah mengalami pencerahan, orang yang sudah kasyaf, sudah ma'rifat, sudah ngerti hakikat segala sesuatu. Ini tipe arif. Ada abid, ada zahid, ada arif. Kalau kalian tipe apa? Abid kah? Sholatnya masih bolong-bolong, Pak. Tidak berani bilang abid. Zahid, apalagi, Pak. Arif, sangsoyo. Tapi ini jalur-jalur untuk menghidupkan spiritualitas kita. Nanti orang yang menempuh jalur ini ingin menghidupkan spiritual, namanya adalah murid. Murid itu ya secara letterlek kan orang yang menginginkan. Tentu saja murid nanti dituntun oleh mursyid. Orang yang menuntun, menunjukkan. Jadi baik, masalah spiritual, orang menyebutnya hari ini ada istilah krisis spiritual. Krisis spiritual itu tidak sekedar lupa Tuhan, tapi orang merasa kosong, merasa hampa, hilang makna. Mungkin kalian sering bertanya pada dirimu, hidup kok seperti ini ya? Apa gunanya aku hidup? Apa pentingnya sih aku hadir di dunia ini? Ini krisis-krisis spiritual. Jadi, apa makna diriku? Apa makna kehadiranku? Siapa sih aku ini? Aku dulu tidak minta, kok dihadirkan sekarang. Itu kalau kalian lelah dengan hidupmu sampai selevel itu, kalian sedang mengalami krisis spiritual. Kalian merasa tidak bernilai, tidak bermakna. Krisis spiritual itu biasanya diawali dari, tadi sudah sedikit saya sebut, kalian lupa tujuan. Kalian tidak tahu hidupmu itu mau kemana. Dan dulu asalnya dari mana. Ini kalau orang Jawa konsep ini disebut sangkan waraning dumadi. Kalian lupa aspek ini sehingga kalian kelelahan sendiri. Kalian lupa bahwa hidup ini dulu asalnya dari mana dan besok mau menuju kemana. Kalian anggap hidupmu itu ya seputar aktivitasmu sehari-hari itu saja. Yang mahasiswa menganggap hidup itu ya seputar kuliah, kos-kosan, pacaran, mungkin seputar itu saja. Padahal tidak sekedar itu kalian dihadirkan oleh Allah untuk hidup. Nah, kalau ada yang alami begini, batinmu sedang sangat lelah, berarti kalian sedang mengalami krisis spiritual. Hal yang sama sering disebutkan berhubungan dengan peradaban barat yang terlalu positivistik. Kalau teman-teman baca tulisannya Sayyid Nasr itu, barat itu maju luar biasa, tapi dia melupakan satu unsur yang sebenarnya esensial, fitri dalam diri manusia, yaitu aspek spiritual. Sehingga kemudian belakangan kan banyak orang barat yang kemudian geser ke ranah spiritualitas. Baik ya, kalian coba ya mulai introspeksi. Ya hidup kita ini lengkap sih, ada fisik jasadnya, tadi ada emosinya, ada mentalnya, ada jiwanya, dan ada unsur spiritualitasnya. Semuanya harus waras. Kalau ada yang tidak waras, ya hidupmu akan tidak seimbang, timpang. Jadi keywordnya konsep kesehatan mentalnya Ibnu Sina adalah keseimbangan. Makanya tadi cairan-cairan tadi tidak ada kok, harus cairan ini saja, tidak ada ya. Semuanya penting tapi jangan berlebihan.
Jangan ada yang terlalu dominan, nanti akan menyusahkanmu. Baik, nah solusi apa kalau kalian mengalami krisis spiritual? Ya terapi spiritual. Yang pertama doa. Doa itu tidak sekedar minta pada Tuhan, tapi juga kesadaran kita bahwa kita itu lemah. Ada banyak hal yang kita tidak mampu, maka kita perlu intervensi, perlu Tuhan membantu kita. Jadi, dan bukan masalah dikabulkan atau tidak dikabulkan kalau dalam konteks ini, tapi kesadaran kita bahwa Tuhan selalu ada, selalu hadir, dekat dengan kita, itu sudah membuat kita nyaman. Yang kesadaran ketuhanan, kesadaran ilahiyah inilah yang selama ini sering lepas dari keseharian kita. Sekali-sekali kalau teman-teman bisa ya, coba dicek dalam sehari kira-kira berapa menit atau berapa puluh menit, syukur-syukur ada ndak 1 jam teman-teman melakukan aktivitas dengan sadar bahwa Allah sedang mengawasiku, Allah selalu dekat dengan aku. Pernah tidak begitu? Mungkin sedang kuliah sih dengan dosen, saya kuliah kayak gini, ya Allah mengawasi loh ya saya. Nah itu pernah, kesadaran ini kira-kira berapa persen muncul dalam hidup kita? Wong kadang-kadang sholat saja tidak ada kesadaran itu kan juga. Padahal sholat itu momen ketika kita berhadapan-hadapan dengan Allah, tapi kesadaran itu juga tidak muncul. Kayak kita ngobrol dengan orang, tapi kita tidak peduli yang kita ajak ngobrol siapa. Ya untungnya Allah itu sangat sayang dengan kita. Baik, oke ya, ini krisis spiritual. Selain doa juga ada zikir. Zikir itu ya makna letterleknya ingatan dan sebutan. Jadi pikiran kita senantiasa dalam kesadaran Tuhan dan mulut kita senantiasa menyebut namanya, terus itu disebut zikir. Meditasi ya aktivitas menenangkan diri. Kalau dalam Islam ada istilah iktikaf, berhenti sejenak, ada istilah muhasabah, ada istilah tafakur, itu setara dengan itu. Menghidupkan mindfulness dulu pernah kita bahas. Jadi ini krisis spiritual. Krisis spiritual ini gejalanya paling samar. Kalau krisis sebelumnya teman-teman stres, teman-teman depresi, teman-teman marah, itu kan kelihatan. Tapi begitu krisis spiritual tidak kelihatan. Hanya kita yang tahu, karena berhubungan dengan dimensi batin kita yang agak dalam. Mungkin kelihatan orangnya sabar, tidak stres, nyaman, bisa menikmati hidup, tapi sebenarnya dia merasa hampa, merasa dirinya kosong. Nah itu bisa saja begitu. Makanya ini teman-teman harus lebih dalam melihat dirinya untuk melihat kalau ada masalah-masalah spiritual. Baik, ambil nafas dulu sebentar. Kalian sudah 1,5 jam ini dapat materi kesehatan mental. Masih ada 30 menit, kita masuk ke beberapa quote yang menurut saya menarik dari Ibnu Sina. Yang pertama, ini quote-nya bahasa Arab ya, tidak apa-apa, anggap saja ngaji kitab kuning. Ini menarik kata beliau. Musakinatul auja'i al-masyu at-tawilu wal insighalu bima yufrihul insan. Musakinatul auja' itu pereda nyeri. Itu mungkin bahasa Arabnya apa? Paracetamol. Ya, itu musakinatul auja. Pereda nyeri itu apa? Al-masyu at-tawilu, jalan-jalan. At-tawilu yang jauh. Healing. Bahasamu hari ini healing.
Ya biasa, kalau kamu sedang pusing terus teman mengejak jalan-jalan yuk tak traktir, langsung sembuh mesti pusingnya. Jadi al-masyu at-tawilu. Tapi yang menarik yang kedua, wal insighalu bima yufrihul insan. Dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang membahagiakan orang lain. Itu bisa menghilangkan nyeri. Kalian mungkin tadi mengalami krisis-krisis jiwa, krisis mental, stres, depresi, bingung, marah, cemas, dan lain sebagainya. Coba kalian hilangkan dengan cara apa? Sibuklah berkontribusi untuk orang lain. Kecemasanmu, rasa depresimu mungkin banyak terkikis. Karena secara sekaligus ketika kamu berbuat baik pada orang lain, sebenarnya kalian sedang menegaskan dirimu bahwa ternyata aku ini penting juga ya. Ternyata aku ini ada gunanya juga ya. Ternyata aku ini meaningful juga dalam hidup ini. Itu menggembirakan. Jadi kalau kita berbuat baik pada orang lain, itu sebenarnya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Kan itu ada hadisnya yang begitu. Dan ini memang makna langsungnya begitu. Begitu kita mampu berbagi kebaikan pada orang lain, muncul, kalau bahasa psikologi namanya self-esteem. Kebanggaan diri. Alhamdulillah meskipun kecil, aku bisa bantu orang lain. Meskipun sepele, hidupku ternyata bermakna juga. Nah itu yang disebut al-insighal bima yufrihun nas. Ya kalau yang pertama al-masyu at-tawil itu memang untuk meringankan hati, maksudnya keluar-keluar sana loh, jangan stuck di situ terus. Kalau kamu di kamar terus murung, terus mengurung diri, ya tidak longgar hidupmu. Biar tidak sumpek lagi, tidak stres, coba lihat keluar-keluar. Ya ke sekitar-sekitar lah. Pak, saya tidak punya uang, Pak, keluarnya paling ke kos sebelah. Tidak apa-apa, mungkin di kos sebelah kamu akan ketemu temanmu yang lebih susah daripada kamu. Itu kan kamu terus bersyukur, alhamdulillah. Nasibku jelek tapi ternyata ada yang lebih jelek. Gitu. Itu gunanya kamu healing-healing, jalan-jalan keluar. Nah ini menarik ya satu kalimat ini, musakinatul auja. Lanjut, quote kedua. Nah ini wanti-wanti dari beliau. Ini yang kadang-kadang kita berat menjalankannya. Ihdharul batnah. Jagalah benar-benar perutmu. Fa inna aksaror ilali innama tatawalladu min fudulit to'ami. Sesungguhnya sebagian besar penyakit itu muncul dari berlebihan makan. Ini nanti hubungannya dengan diet ya. Makanlah yang tepat sesuai kebutuhanmu. Tidak hanya yang bergizi, tapi termasuk tadi ya, yang sesuai kondisi mentalmu. Mungkin kamu perlu memperkuat unsur apa, melemahkan unsur apa. Karena kuncinya ada di makanan. Maka peringatannya Ibnu Sina, ihdharul batnah. Khawatirlah dengan perutmu. Jadi jaga. Karena perut kita itu sifatnya sangat toleran, terbuka. Apa saja kita masukkan, dia terima. Kalau mulut kan enggak. Mulut itu pahit kita muntahkan, enggak enak kita lepeh. Tapi kalau perut kita isi apa saja dia oke. Makanya kita harus menjaganya dari luar. Karena di dalam dia welcome saja sih kita kasih apa. Sarapan gorengan oke. Nanti makan siang gorengan lagi oke. Malam-malam gorengan lagi oke. Seminggu 7 hari Indomie terus oke, enggak apa-apa. Dia nerima saja. Padahal kunci kesehatanmu ada di situ. Ada yang bilang perut itu otak kedua, kepala kedua kita.
Jadi sebagian besar penyakit jalurnya di situ. Maka perhatikan apa yang kita masukkan ke dalam perut kita. Baik, ini quote kedua. Kita lanjutkan ngaji lagi. Al-musta'iddu lisyai' takfihi ad-afu asbabihi. Orang yang siap, boleh juga diterjemahkan orang yang sedia, orang yang mau terhadap sesuatu, itu takfihi, cukup baginya ad-afu asbabihi, sebab yang paling lemah, paling ringan, tidak masalah. Misalnya begini loh, kalian misalnya tadi disuruh olahraga, disuruh mengatur makan yang tertib, disuruh apa saja, macam-macam tadi yang disuruh ya. Itu kalau memang teman-teman mau, tidak perlu alasan banyak, tidak perlu bikin argumen ini itu, jalan sudah. Tapi kalau dasarnya memang ogah-ogahan, tidak mau, diberi alasan berapapun tidak cukup. Dasarnya memang tidak mau. Disuruh olahraga misalnya, wah alasanmu banyak. Pak, yang rajin olahraga tiba-tiba meninggal juga banyak. Yang rajin olahraga tapi terus sakit-sakitan juga ada. Jadi kamu akan cari 1001 alasan karena aslinya kamu tidak mau memang. Jadi ini mungkin untuk pelajaran kita ya, kalau kamu ngajak-ngajak temanmu apa, entah itu untuk kebaikan apa, acara apa, kok dia nyari 1001 alasan untuk tidak ikut dan tidak mau, jangan kamu paksa, itu memang dia tidak mau. Yuk, ikut yuk jadi panitia ini, ikut ngurusi ini yuk. Wah, saya besok ada jadwal kuliah. Enggak kok, tadi dosennya bilang besok kosong kok. Oh iya ya, saya lupa, besok saya mau ada acara apa gitu. Itu sebenarnya ya kamu pahamlah dia enggak mau. Kalau dia mau, al-musta'id lisyai', kalau dia memang siap dan mau, enggak perlu alasan berat, enggak perlu alasan banyak-banyak. Ad-afu asbabihi cukup. Alasan paling sederhana, mungkin juga sepele pun cukup. Ini sebenarnya sindiran ya. Mungkin sebagian besar yang saya sampaikan tadi kalian setuju, tapi kenapa kok tidak jalan? Karena kalian tidak mau dan tidak menyiapkan diri. Makanya terus mencari dalih saja, mencari alasan saja. Oke, itu sindiran ya buat kita. Lanjut. Nah, ini agak filosofis. Ufaddilul hayat al-qasirah wal wasi'ah alal hayatid doyikoh wat tawilah. Kata Ibnu Sina, aku lebih memilih hidup yang pendek tapi luas daripada hidup yang sempit meskipun panjang. Bisa dipahami ya. Ini mungkin sederhananya, aku tidak minta umur yang terlalu panjang, pendek juga tidak apa-apa, tapi luas. Luas ini maknanya bisa macam-macam. Makna pertama luas itu, kamu ngalami macam-macam, mengeksplorasi apa saja sesuai yang kamu inginkan. Jadi umur saya sih tidak panjang, tapi saya ngerti mana-mana dan ngerti apa-apa, ngerti macam-macam. Ini daripada umur panjang yo tidak ngerti mana-mana, hidupnya itu terus begitu, terus tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan. Itu namanya al-hayat ad-doyikoh, hidup yang sempit. Yo kalau bisa memang al-hayat al-wasi'ah wat tawilah. Cuma kan itu karepmu. Kalau disuruh milih, kata Ibnu Sina, ya ndak apa-apalah, ndak terlalu panjang usia, tapi luas. Luas juga bisa kalian artikan kebermaknaan hidup. Jadi meskipun usiaku ndak terlalu panjang, aku bisa memberi banyak manfaat
ke orang yang sangat banyak, sangat luas. Nah, jadi itu lebih aku pilih daripada usiaku panjang tidak ada gunanya. Nah, ini yang jadi idealnya Ibnu Sina. Makanya beliau sepanjang hidupnya sibuk sekali berkarya, mengeksplor kemana-mana. Biar apa? Dia bisa luas, memberi tambah banyak, mengeksplor lebih banyak. Jadi di usia yang tidak terlalu panjang beliau bisa kemudian menulis 450. Anggap saja usia beliau berapalah. Misalnya 50-an tahun. Kalau 450 itu ya lumayan. Setahun itu bisa berapa? 8 lebih buku. Itu pun kalau sejak umur setahun sudah nulis buku ya. Tidak mungkin juga ya, mesti nulisnya umur 20-an tahun. Intinya kita tidak ada apa-apanya, wis gitu aja ya. Dan yang beliau sampaikan ini ya memang nek basa Jawane sumbut. Memang beliau orang besar dengan karya-karya besar, manfaatnya sampai hari ini kita rasakan. Terakhir, ini tiba-tiba saya tertarik membawa ini. Mungkin tidak relate dengan tema sebelumnya, tapi mungkin menarik untuk bahan renungan teman-teman ya. Bulina biqaumin yadhunnuna annallaha lam yahdi siwahu. Bulina ini dari akar kata balak, musibah. Bully, mungkin istilah bullying itu dari bahasa Arab mungkin ya. Bulina itu kita diberi musibah dengan orang-orang yang menganggap bahwa Allah tidak memberi hidayah kecuali pada kelompok mereka. Jadi, maksudnya apa? Ini zamannya Ibnu Sina ya. Beliau menganggap banyak orang yang merasa dirinya dan kelompoknya lah yang paling benar. Kemudian kelompok yang merasa paling benar ini melakukan kezoliman pada kelompok yang mereka anggap salah. Itulah maka beliau pakai kalimat bulina. Kita diberi musibah dengan orang-orang seperti ini. Orang-orang ini kalau salah diingatkan ngeyel. Karena dia merasa yang paling benar. Pokoknya yang benar pasti aku, yang salah pasti mereka. Mental semacam ini memang berat dalam konteks hidup bersama. Makanya beliau menganggapnya ini semacam musibah. Kita diberi musibah dengan adanya kaum yang anggap bahwa Allah itu hanya memberi hidayah mereka saja. Padahal Allah itu yang Rahman Rahim pasti akan memberi petunjuk, memberi hidayah siapa saja. Tapi mereka menganggap yang diberi hidayah oleh Allah itu hanya mereka saja. Nah, cuma ini zamannya Ibnu Sina ya. Zaman sekarang mungkin tidak ada. Tidak ada bedanya. Baik. Ya ini tiba-tiba saya lihat quote ini kok menarik, saya bawa. Untuk bahan renungannya teman-teman. Tidak untuk nembak orang lain ya. Untuk introspeksi kita. Jangan-jangan kita orang itu. Jangan-jangan musibah itu kita. Betapa ruginya kalau kita hidup